Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten yang sudah pasti, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Ini mumpung ada medianya ya, ini kita belajar bersama lagi. Ya, di depan saya ini ada motor Beat injeksi starter halus ini ya. Sekarang kita belajar lagi ya. Kali ini yang akan saya bahas adalah mengenai bagaimana cara ngecek jalur untuk spool ini ya. Ini untuk spool ini jalurnya lewat ini yang kabel 3 yang besar ini ya. Bagaimana, sebentar ada motor lewat. Bagaimana cara ngeceknya, cara ngecek yang benar ya, dalam artian spoolnya itu masih layak pakai. Sekarang akan saya langsung praktekkan ya. Ini akan saya lepas dulu ini ya. Jadi untuk pengecekan jalur spool ini kita bisa memakai beberapa alat ya. Nanti akan saya praktekkan satu persatu. Ini ya sudah terlepas seperti ini. Yang dicek yang jalur menuju ke magnet ya, yang ini ya. Ini yang menuju ke ecu dan ini yang menuju ke magnet. Tetap yang dicek adalah yang menuju ke magnet. Cara pengecekannya bagaimana? Nah, cara pengecekannya seperti ini ya. Kita pakai program dulu. Kita pakai program juga bisa, pakai AVO ini juga bisa ya. Sekarang yang akan saya praktekkan pakai program aja dulu ya. Siapa tahu kalau di rumah ada punya program. Kalau pakai program ini kita harus memakai alat bantu lagi, yaitu aki ya. Ini saya persiapkan akinya. Caranya seperti ini. Caranya kita cari ini capit buaya ini ya, capit buaya ini kita letakkan ke min aki ini ya. Yang satunya ke kabel 3 ini ya, ke soket kabel 3 yang besar ini. Ini ya. Kelihatan tidak? Ini ya. Terserah mau yang pinggir, tengah atau yang pinggir, terserah ya. Ini saya tusukkan di sini ya. Kemudian yang ujung program ini, ya, saya capitkan ke plus aki. Ini ya. Ini ke plus aki. Kita pastikan dulu program ini nyala ya. Kita cek ke sini. Nyala ya. Kemudian caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Gampang caranya. Saya ulangi lagi ya. Ini yang dari min aki masuk ke soket 3 yang pinggir ya. Kemudian yang ini terserah kita pilih yang mana. Nih ya. Yang normal adalah saat disentuh ke sebelahnya harus nyala. Saya praktekkan langsung ya ini ya. Tuh nyala ya. Ini yang pinggir dengan sebentar gak kelihatan video. Ini ya, ini yang pinggir dengan pinggir harus nyala. Tuh nyala ya. Yang pinggir dengan tengah harus nyala juga ini ya. Ini normal berarti. Sekarang yang ini saya geser ke tengah ya. Kemudian kita cek lagi harus nyala. Tuh nyala ya. Berarti yang sebelah sini normal. Kemudian yang sebelah sini ini nyala juga ya, normal. Terus langkah berikutnya yang ini ya, kita
kita letakkan ke masa bodi atau masa aki harusnya tidak normal ya, maksudnya harusnya tidak nyala. Ini akan saya pasang ke masa ini, masa rangka ini ya, ini ya, atau masa di sini tuh nggak nyala ya, berarti dapat dipastikan spool ini normal. Coba ini, yang ini akan saya pindah semua ya, ketiga-tiganya harus nggak nyala kalau disentuhkan ke masa bodi ataupun masa aki. Ini ya nggak nyala, kemudian pindah yang ke sini nggak nyala, kemudian yang pinggir sebelah sini nggak nyala ya, kemudian ini juga nggak nyala. Dapat dipastikan spool ini normal ya, dan memang motor ini normal ya. Terus kalau kita tidak punya aki di rumah, ngeceknya pakai apa? Pakai AVO juga bisa ya. Sebentar akan saya ambilkan AVO-nya. Ini ya, kita pakai AVO ini. Caranya gampang ini ya. Ini silak ini kita geser ke yang buzzer juga bisa, atau yang sebelahnya buzzer juga bisa. Yang jelas saat nanti kedua kabel ini disentuhkan ya, sebentar. Ini kan, ini kabel dari AVO ya. Coba akan saya sentuhkan. Saat disentuhkan ini kan ada nilainya itu ya, tidak kelihatan ya. Sekarang akan saya praktekkan di sini. Ini yang pinggir ya, yang pinggir dengan tengah. Tuh ya, bisa kelihatan ya. Tuh ya, ada nilainya ya. Kemudian yang pinggir dengan pinggir, tuh ada nilainya, sama ya. Ini dengan tengah. Tuh ya. Kalau dengan massa ya harus nggak nyambung tuh ya. Dengan massa nggak nyambung tuh ya. Tidak kelihatan ya videonya ya. Kalau tidak punya AVO di rumah, kalau kita punya box lamret bisa juga ya. Seperti ini contohnya. Nih, pakai box lamret seperti ini ya. Ini akan saya tes dulu alatnya nyala apa tidak nih ya. Akan saya sambungkan box lamnya ini. Tuh, pastikan seperti ini ya, nyala ya. Ini saya lepas. Ngeceknya sama. Ini kita tusukkan ke pinggir dan ini ke tengah atau ke pinggir. Box lam harus nyala. Tuh ya, nyala ya. Ke sini juga nyala. Ke massa nggak nyala tuh ya. Ini ke massa ini. Nih. Massa tuh ya, nggak nyala. Ke tengah nyala tuh ya. Jadi pengecekannya seperti ini ya, untuk jalur spool untuk motor Beat starter halus ya. Sama ya, sama dengan Vario, pokoknya yang ACG ya. Pengecekannya seperti ini. Kemudian untuk pengecekannya CKP bagaimana? Nih, saya akan lepas dulu ya. Ini jalur CKP nya akan saya lepas. Ini sudah saya lepas nih ya. Akan saya ambil. Ini jalur yang menuju ke CKP nih ya. Alatnya yang untuk ngecek ini ya, saya ambilkan dulu. Ini alat buatan sendiri. Caranya di sini kan ada kabel
berjumlah 6 ini ya. Ini yang ketiga ini nanti kita masukkan ke yang putih-putih CKP ini, terus yang 3 lagi yang biru ke pulser, yang hijau ke master, serta yang ini yang coklat ke 12 volt. Coba akan saya langsung praktekkan ya. Ini ya sudah nancap semuanya. Untuk memasangkannya tidak saya videokan ya, soalnya memakan waktu yang agak lama ini ya. Ini sudah nancap semuanya. Terus kemudian ada 2 kabel lagi, yang ini ya, 2 kabel dari alat CKP ini menuju ke aki. Ya, ya. Sebentar ini ya, perhatikan tuh ya, langsung nyala. Ini bisa diputar-putar untuk meredupkan atau ya. Coba akan saya putar ini ya magnetnya ya. Bergeser-geser berarti ini dapat dipastikan normal CKP-nya. Kalau yang warna-warni ini ada pertanda sinyal ya, kalau sinyalnya masuk. Coba kita redupkan ya dengan ini, kita putar-putar. Seandainya salah satu ada yang redup, nggak sama maksudnya, itu berarti dapat dipastikan CKP-nya ada yang lemah. Dan ini ternyata tidak ya, normal semuanya. Sudah ya, saya matikan. Jadi hanya seperti ini ya cara pengecekan untuk jalur spool yang soket besar 3 itu ya, yang kabel besar 3 yang ini. Juga untuk pengecekan jalur CKP yang di sini, tidak usah membongkar-bongkar magnetnya, cukup seperti itu aja ya. Mungkin video ini cuma sampai di sini saja. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi tambahan ilmu dan menambah wawasan bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.